kita juga harus mentadabburi ayat-ayatnya dan juga kita harus memahami isi dari Al-Quran tersebut. Kata si ayah. Gania. Iya, Gania. Nama anaknya adalah Gania. Gania. Ya, keesokan nangis. ya, tidak tahu kenapa dia nangis ya. Keesokan harinya mereka pergi berolahraga bersama ayahnya. Kemudian pada saat beristirahat, ya, anaknya itu bertanya lagi kepada ayahnya, apa sih Al-Quran itu, ayah? Ya, kemudian ayahnya menjawab, Al-Quran itu apa? Kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, benar sekali. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturunkan sebagai mukjizat, ya. Mukjizat itu keajaiban yang kekal dan abadi sepanjang masa. Dan Al-Quran itu isinya adalah tentang kebaikan, tentang petunjuk. Nah, kata si ayah, ya, kata si ayah lagi, Al-Quran itu selalu terjaga dengan baik. Tidak ada yang bisa memasukkannya ataupun menghilangkan isinya, karena Al-Quran itu isinya diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikat. Setelah itu, ketika mereka sholat berjamaah, si anak bertanya lagi kepada si ayahnya, ayah, jika kita membaca Al-Quran, keutamaannya apa ya? Kemudian si ayah menjawab, wah, banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran. Dengan kita dia pakai peci, kalau sholat memakai peci. Dengan membaca Al-Quran, kita itu nanti akan mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang kita baca itu nanti ketika kita sudah meninggal. Kasih ayat, semoga kita semua itu kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Terus si anaknya bilang, wah, sungguh luar biasa ya keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu. Nah, si anak kemudian bertanya lagi nih sama ayahnya, bagaimana sih turunnya Al-Quran itu, ayah? Nah, kemudian si ayahnya berkata, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Bertahap itu sedikit demi sedikit, ya, selama 23 tahun, ya, ya, selama 23 tahun, ya. Dan dari 23 tahun itu 13 tahunnya itu di Mekah, 10 tahunnya itu di Madinah. Jadi turunnya di kota yang berbeda, Arab, teman-teman, ya, katanya si ayah. Terus si anaknya bilang, wah, lama sekali ya ayah ternyata. Kata si ayah, iya, karena memang tugasnya Nabi Muhammad itu menyampaikan isi Al-Quran secara bertahap kepada manusia, pelan-pelan, supaya semuanya itu paham, supaya bisa mengokohkan iman dari umat Islam. Jawab dari ayahnya. Terus pada saat makan malam ditanya lagi sama si anak. Tanya terus ini anaknya ini, bagaimana Al-Quran itu turun, ayah? Ayahnya itu bercerita, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Terus ayahnya itu bercerita tentang bagaimana turunnya Al-Quran itu. Saat itu malaikat Jibril turun, ya, turun kepada Rasulullah, kemudian meminta Rasulullah untuk bacalah. Kemudian Rasulullah bilang, aku tidak bisa membaca. Rasulullah itu tidak bisa membaca wahyu yang diturunkan sama malaikat. Kemudian si malaikat ini meluk Nabi Muhammad dipeluk, terus habis itu baru dilepas pelukannya dan diminta untuk membacanya 3 kali. Nah, baca 3 kali. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, disuruh baca tentang surat Al-Alaq. Kemudian
kemudian keesokan harinya, nah anak-anak ini pergi mengaji yang diajarin oleh si ayah dari Mbak Dania itu. Ya, mereka membaca surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul Masya Allah, sekalian anak-anak. Aku juga di rumah hafalan. Iya, betul. Nah, alhamdulillah mengajinya sudah selesai, kata ayahnya Dania. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Besok kita belajar lagi tentang Al-Qur'annya. Terus kata si Dania, pasti ayah, insya Allah. Sudah selesai ceritanya teman-teman. Gimana tadi ceritanya?